Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Senjata semua, dimanapun Anda berada, harapannya semuanya teman-teman di rumah dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Di hari spesial pada pagi hari ini, kita kedatangan tamu yang sangat menginspirasi Bapak Ibu guru khususnya. Bersamaan dengan kegiatan pada hari ini yaitu penutupan upacara PDK SMK Negeri Jawa Tengah di Pati Angkatan 7 dan Angkatan 8. Pada pagi hari ini di sesi ngopi, ngobrol inspirasi, kita kedatangan tamu. Beliau adalah seorang pengawas pembina SMK Negeri Jawa Tengah di Pati. Kemudian beliau juga aktif di fasilitator guru penggerak. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut kehadiran Bapak Soeharto ST.MPD. Halo Bapak, Iya, bagaimana kabarnya Bapak? selalu semangat dan sehat. Luar biasa, Alhamdulillah. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Bapak sudah menyempatkan waktunya yang mungkin di akhir-akhir hari ini sudah padat merayap nggak Bapak terkait sebagai fasilitator guru penggerak dan betul. narasumber kurikulum merdeka. Siap, ya. Oke, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Di kesempatan pada kali ini kita langsung saja untuk memulai podcast kita, podcast Senjata Ngopi, ngobrol inspirasi. Ngopi dulu ya. Nggih, silakan Bapak, siap. Sebelum kita mulai pertanyaan yang pertama nggih. Pertanyaan yang pertama yang saya ingin ketahui sekali dari Pak Harto nih ya. Bagaimana sih Pak kurikulum merdeka yang dicanangkan oleh pemerintah ya pada saat ini yang rencananya akan dilaksanakan atau diaplikasikan di tahun ajaran 2022-2023. Monggo waktunya Bapak. Iya, terima kasih Bu Pin. Ya, terima kasih juga sudah diundang di podcastnya SMK Negeri Jateng di Pati ya. Sebagai pengawas pembina saya cukup bangga karena SMK Negeri Jateng di Pati terus beradaptasi ya dengan seluruh atau segala perkembangan zaman, diantaranya adalah di bidang IT, dan sekarang memang eranya era podcast ya, dan tidak ketinggalan SMK Negeri Jateng di Pati. Baik, terkait dengan kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka ini adalah bukan kurikulum baru, ini yang penting ya, tetapi lebih kepada mempertajam kurikulum yang sudah ada. Jadi sekali lagi Bapak Ibu guru khususnya maupun masyarakat luas, jangan selalu berpikir kalau menterinya baru kemudian kurikulumnya baru ya, karena kita harus harus berpikir juga bahwa tidak mungkin kita menggunakan kurikulum lama untuk membekali anak-anak kita yang sekarang maupun untuk mereka bisa hidup di ke depan. Sehingga kurikulum ini selalu dirancang, diupdate, bahkan diupgrade sesuai dengan dinamika zaman, kemudian tantangan yang harus dihadapi oleh anak-anak kita. Itu yang penting. Jadi jangan sampai selalu kita berpikir kalau ada menteri baru kemudian pasti kurikulumnya baru ya. Tetapi memang kenyataan begitu ya, dan kita berpikir positif juga bahwa dengan kurikulum-kurikulum yang selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman ini, mudah-mudahan akan menghasilkan lulusan-lulusan yang benar-benar sesuai dengan harapan pengguna lulusan bagi SMK ya, atau juga bisa anak-anak siap untuk berwirausaha. Karena SMK ini kan lulusannya harus terdistribusi pada tiga wilayah, yaitu yang kita kenal dengan PMW ya. Jadi bisa bekerja, bisa melanjutkan, dan juga bisa berwirausaha. Kembali kepada kurikulum merdeka, prosesnya panjang ya Bu Pin ya. Jadi kurikulum merdeka itu kan memang berawal dari yang kita sebut yaitu kurikulum untuk SMK pusat keunggulan ya. Di tahun-tahun awal memang
kurikulum ini tidak atau belum boleh digunakan di semua SMK. Kemudian berkembang lagi muncul namanya kurikulum paradigma baru, ya. Kemudian muncul lagi namanya kurikulum prototipe, dan kemudian akhirnya secara resmi kurikulum kemudian dikemas dalam sebuah nama, yaitu kurikulum merdeka. Itu pada saat Pak Menteri atau Mas Menteri merilis di episode Merdeka Belajar episode 15. Jadi itu kemudian kita namakan atau dinamakan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini kurikulum yang sekarang memberikan keleluasaan, ya. Jadi ada 3 yang kita bisa dapatkan kelebihan atau keunggulan daripada kurikulum merdeka ini. Yang pertama, kurikulum merdeka ini adalah lebih memberikan satu kompetensi pada siswa secara mendalam. Sederhana tapi mendalam. Kalau kemarin kan teman-teman guru itu selalu ngejar target kurikulum. Apa yang ada di silabus itu harus terdistribusikan semua. Sehingga kemudian kadang daya serap anak, pemahaman anak menjadi tidak terlalu dalam. Nah, di kurikulum merdeka ini guru diberikan keleluasaan untuk memilih dan memilah materi-materi yang penting, materi-materi yang esensial, bahkan materi-materi yang memang menjadi prasyarat untuk nanti belajar pada pengetahuan selanjutnya. Sehingga Pak Menteri mengatakan bahwa lebih baik sedikit atau proporsional, bukan sedikit dalam pengertian hanya sedikit tapi proporsional, tetapi memang benar-benar mendalam, sehingga anak-anak itu benar-benar memahami apa yang diajarkan oleh Bapak dan Ibu guru. Yang kedua adalah bahwa Bapak Ibu guru mempunyai sebuah keluasan di dalam memberikan pembelajaran. Ya, jadi kalau beberapa waktu yang lalu terasa kaku, ya, guru-guru itu harus mengajar dengan cara-cara yang lama, maka sekarang guru-guru bagaimana guru-guru benar-benar bisa menjadi sahabat belajar kepada siswa, menjadi mentor, ya, menjadi menjadi kakak, ya, kemudian menjadi juga coach, ya. Selain juga memang secara profesi Bapak Ibu guru sebagai guru, tetapi perannya di lapangan sekarang harus berubah, bahkan menjadi fasilitator. Jadi tidak lagi guru kemudian mengajar itu mendominasi. Jadi yang terpenting atau yang banyak harus anak-anak harus aktif untuk belajar. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa kurikulum merdeka ini harus interaktif dan relevan. Ya, jadi tidak lagi kita hanya berpikir mengajarkan apa yang ada di silabus KI, KD, ya, tetapi justru kita memilih mana sih materi-materi yang relevan dan kemudian disampaikan secara interaktif. Itu yang menjadi keunggulan daripada kurikulum merdeka, Bu Bin, ya. Mudah-mudahan ini memberi gambaran kepada Bapak Ibu guru, teman-teman guru, sahabat-sahabat guru maupun juga masyarakat luas, bahwa kurikulum memang dirancang secara terus-menerus dipertajam untuk kemudian menghadapi sebuah tantangan-tantangan yang sekarang memang terjadi. Karena pendidikan itu intinya kan sebagai sebuah upaya untuk solusi, ya, solusi bagi yang ada di negara kita secara ideal kan begitu. Itu jawaban saya. Luar biasa sekali Bapak. Yeah. Untuk kurikulum merdeka ini mungkin banyak Bapak Ibu guru di sana membayangkan kalau memang ini adalah suatu kurikulum baru. Padahal tadi sudah dijelaskan oleh Pak Harto, ini adalah penyempurnaan kurikulum. Penyempurnaan di mana pembelajaran itu berfokus pada siswa. Tadi udah ada 3 komponen yang merupakan menjadi kelebihan dari kurikulum merdeka tersebut. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua Bapak, bagaimana implementasi cara kita menyikapi aplikasi penggunaan kurikulum merdeka ini pada satuan pendidikan yang nanti akan kita laksanakan Bapak? Baik, terima kasih. Tentunya kita akan mulai dari payung hukumnya dulu, ya. Sekarang sudah ada yang namanya
standar kompetensi lulusan. Yang kedua, standar isi. Kemudian sudah ada keputusan Mendikbudristek ya, nomor 56 ya. Kemudian juga sudah ada keputusan BSKAP itu nomor 008 dan juga 009. Ya, jadi yang 56 ini berbicara tentang bagaimana mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Di situ kalau SMK sudah ada spektrum baru, di mana sekarang di kurikulum Merdeka itu SMK tidak lagi sampai pada level kompetensi keahlian, tetapi hanya sampai pada program keahlian. Jadi dari bidang keahlian kemudian diturunkan menjadi program keahlian. Nah, bagaimana kemudian untuk lebih spesifik lagi, maka sekarang ada namanya konsentrasi. Katakan kalau contoh otomotif, dulu kan di dalam otomotif ini ada kompetensi keahlian, teknik sepeda motor, kemudian teknik otomotif kendaraan ringan dan sebagainya. Itu nanti hanya satu, yaitu program keahlian teknik otomotif. Konsentrasinya mungkin ada rombongan belajar tertentu diarahkan ke konsentrasi ke sepeda motor, kemudian ada rombongan belajar tertentu diarahkan ke konsentrasi mobil gitu ya. Dan nanti konten-konten atau materi-materi yang ada di konsentrasi ini lebih berisi konten-konten yang benar-benar real, dan ini mestinya akan melibatkan dunia industri untuk merancang, untuk melakukan sinkronisasi dari kurikulum ini. Kemudian di keputusan kepala BSKAP ya, kalau saya nomor 08 itu kan berisi capaian pembelajaran. Jadi kalau dulu itu teman-teman guru itu adalah menerima apa yang disebut dengan KIKD. Sekarang di dalam keputusan itu adanya capaian pembelajaran. Jadi ada narasi panjang yang kemudian akan diterjemahkan oleh guru-guru. Kira-kira dengan capaian pembelajaran ini materi-materi apa yang harus disampaikan, ya, di breakdown menjadi materi-materi yang harus disampaikan. Kemudian akan diterjemahkan pada tujuan pembelajaran, ya, itu. Dan tujuan pembelajaran ini akan diturunkan lagi nanti menjadi modul ajar. Dan modul ajar inilah yang nanti akan digunakan untuk teman-teman mengajar di kelas. Jadi kalau saya konversi dengan kurikulum yang lama 2013, maka capaian pembelajaran kemudian diturunkan menjadi ATP itu sama dengan silabus. Kemudian kalau modul ajar sama dengan RPP, ya. Kemudian kalau dulu namanya KTSP, sekarang namanya KOSP. Itu ya. Jadi itu yang nanti menjadi sebuah pola pikir kepada teman-teman bagaimana menerjemahkan kurikulum Merdeka ini di lapangan, diimplementasikan. Jadi capaian pembelajaran itu nanti akan diterjemahkan menjadi materi-materi, tentunya melihat seberapa lama alokasi waktu itu yang disediakan setiap materi. Sekarang alokasi waktu tidak lagi reguler tetapi per tahun. Ya, jadi nanti katakan mapel tertentu 1 tahun itu berapa, ya sudah. Nanti tinggal sekolah itu mengatur mau diberikan di semester berapa atau minggu keberapa, nanti tergantung dari kebutuhan sekolah. Itu. Oke, itu ya. Ya, luar biasa sekali Bapak. Mungkin ini karena terbatasnya waktu, pertanyaan yang terakhir dari saya, mungkin harapan atau langkah-langkah ke depan Bapak Harto menanggapi perubahan kurikulum Merdeka yang sekarang ini telah berlangsung. Iya. Saya selalu mengajak teman-teman bahwa perubahan itu sesuatu yang kekal. Kita tidak bisa menghindar ya dari perubahan itu. Maka yang paling baik adalah bagaimana kita kemudian akrab dengan perubahan itu, mengikuti perubahan itu, menikmati perubahan itu, mensyukuri atas setiap perubahan yang terjadi. Jadi teman-teman tidak perlu kemudian resistansi terhadap perubahan, ikuti ya. Dan kita berpikir positif, perubahan ini mengarah pada sesuatu yang lebih baik. Kemudian ada beberapa pilihan kurikulum Merdeka itu kan ada mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi ya. Itu nanti kepala sekolah yang akan mengisi melalui SIM KB beliau
Akhirnya nanti akan menjawab beberapa pertanyaan dan muncul nanti rekomendasi dari aplikasi itu akhirnya apa ya. Kalau tidak salah SMK Jateng ini kan akhirnya direkomendasikan untuk menggunakan Mandiri Berubah. Oke, gitu ya. Jadi tetap semangat, kemudian mudah-mudahan dari SMK untuk Indonesia maju, gitu ya. Oke, terima kasih sekali. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin, sangat Oke. bermanfaat Bapak. Oke. Kita tunggu kedatangannya kembali Bapak di Siap. podcast kami. Demikian podcast kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa.